Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Iskandar, usia saya 42 tahun. Yang saya lakukan sekarang di masyarakat itu lebih berperan di bidang pengembangan olahraga, khususnya di bidang olahraga taekwondo. Karena bagaimanapun juga di dalam tubuh yang sehat pasti ada mental yang sehat. Begitu pula sebaliknya. Bagaimanapun juga apapun itu modalnya itu tubuh kita pertamanya. Jadi saya menyarankan atau saya mencoba membangun bagaimana supaya fisik anak-anak lebih kompeten lah sesuai dengan kurikulum taekwondo yang ada. Karena saya tahunya taekwondo, mungkin banyak cara yang lain, tetapi saya pribadi juga aktivis di taekwondo, jadi saya lebih suka membagi, sharing apa yang saya tahu tentang taekwondo, khususnya untuk pengembangan fisik anak-anak di lingkungan. Saya belajar tentang bela diri itu dari SD ya. SD kurang lebih umur 6 tahun ya. Atau kelas 1 SD saya sudah belajar, tapi belajarnya silat. Waktu di SMP saya belajar karate. Waktu SMA tetap saya masih belajar karate juga. Karatenya KKI, Kyokushin Karate Do Indonesia. Nah, perkenalan saya dengan dunia taekwondo itu dimulai ketika saya bekerja di sebuah perusahaan ya. Di situ ada manajer utama atau general manager yang memang menyarankan kepada para staffnya, khususnya supervisor, itu belajar tentang bela diri. Tujuannya belajar taekwondo itu ya menjaga kesehatan, menjaga kondisi fisik gitu kan. Ya, saya mulai belajar taekwondo itu usia kurang lebih 30 tahun ya. Jadi kalau dibilang belajar taekwondo udah tua, enggak juga, sebenarnya manfaatnya banyak. Saya belajar ketika saya usia udah 30 tahun. Singkatnya seperti ini, dulu saya punya adik ya. Adik saya tuh ngalami korban pembulian. Jadi karena hal tersebut, saya pikir kenapa gak saya ajarin dulu adik saya untuk bela diri gitu kan. Singkat cerita, saya ajarin adik saya bela diri taekwondo. Itu dulu juga latihannya cuma di depan rumah lah, di teras rumah kecil. Yang saya lihat sih ketika adik saya udah mulai belajar taekwondo, dia udah mulai percaya diri, bisa menjaga dirinya, udah tidak lagi dibully ya. Yang pentingnya itu. Nah, ketika itu banyak orang yang lihat di sekitar lingkungan rumah, banyak yang nitipin juga, "Oh, anak saya mau nih, anak saya mau nih." Ya, alhamdulillah waktu itu kita di depan teras rumah itu latihan ada sekitar 5 orang lah. Nah, waktu itu ada pengurus setempat seperti Om Ijal, PRT, PRW gitu kan, ngelihat. Nah, kenapa nggak latihannya di Balai Sawala aja yang memang gedungnya juga cukup memadai. Nah, dari situ kita mulai latihan di gedung Balai Sawala. Itu saya mulai tahun 2013 sampai terakhir saya kenal dengan yang namanya Master Budiono. Master Budio ini yang nunjukin jalan seperti ini nih. Kalau bikin organisasi taekwondo yang benar gitu, yang resmi seperti ini. Tahun 2020 saya mulai masuk ke Pengcap Kota Bandung ya. Diakui resmi secara menjadi unit Pengcap Kota Bandung itu atas bantuan dan rekomendasi dari Master Budiono tersebut. Namanya dojang atau unit yang ada sekarang itu namanya Bumi Sport. Filosofinya sendiri itu bumi itu kan rumah ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berolahraga juga di rumah juga bisa. Intinya kalau rumah itu juga namanya filosofi bumi juga salah satu faktor dari bela diri juga bumi. Karena segala energi yang kita pakai untuk latihan bela diri itu asalnya dari bumi. Kalau untuk namanya sendiri itu ya Bumi Sport Taekwondo Indonesia. Sebenarnya semua bela diri itu mengajarkan hal yang sama. Kalau untuk prestasi, menang tanding dan segala macam itu hanya sebuah bonus lah ya. Tapi intinya esensinya dari bela diri itu ya pertama satu, banyak orang yang nggak tahu itu mengalahkan diri sendiri. Karena kalau kita mau juara ya pasti ada menang ada kalah gitu kan. Kalau kita ngejar yang paling jago di atas langit pasti ada langit lagi gitu kan. Inti dari pembelajaran bela diri itu menurut saya pribadi ya mengalahkan diri sendiri. Contoh ketika kita cuma bisa push up 10 kali, itu kan tantangannya untuk sampai 20 kali nggak ngalahin siapa-siapa. Ngalahinnya diri sendiri. Terus yang kedua, kalau kita ada teknik yang susah,
Ya mau nggak mau yang dikalahkannya diri sendiri juga. Kalau untuk pengembangan itu sendiri tetap filosofinya kan mengalahkan diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri juga. Ada peribahasa ya, orang yang bisa mengalahkan diri sendiri yang bisa menguasai satu kota. Jadi esensinya apapun itu bela dirinya menurut saya pribadi ya lawan terberatnya ya diri sendiri. Mau itu ngelawan kemalasan, mau itu ngelawan ketakutan, ego dan segala macem. Selama Anda bisa mengalahkan diri sendiri ya itulah bela diri. Kalau untuk yang keluarnya ya kan namanya juga manusia ya. Ada menang, ada kalah, gitu kan. Ada berbagai macam kondisi. Gak ada orang yang paling jago sedunia, nggak ada. Ada kondisi tertentu lah. Di atas langit masih ada langit, gitu kan. Jadi kalau menurut saya Anda belajar bela diri buat apa? Ya untuk mengalahkan diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Makanya disebut disiplin ilmu bela diri, gitu kan. Oh, programnya sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama program sosial ya. Jadi program sosial tuh saya batasi dulu ya, khusus untuk wilayah Kelurahan Pejajaran dulu. Misi saya bikin Bumi Sport itu pertama pasti membangun fisik dan mental anak sedini mungkin supaya mereka tangguh. Nah, prosesnya melalui pertandingan taekwondo, ujian taekwondo dan sebagainya. Itu sebutnya sistem sosial. Jadi saya menerima siapa aja di wilayah Pejajaran yang mau belajar taekwondo, bilang ke saya, hayu saya terima. Tapi ada lagi yang kelasnya profesional. Kelas profesional ini ditujukan untuk orang-orang atau atlet yang memang mau jadi atlet taekwondo secara khusus gitu kan. Ya contohnya kemarin kita alhamdulillah juara U2SN Kota Bandung, mewakili Kecamatan Cicendo untuk tingkat SD. Nah, jadi dari dua program tersebut yang saya bikin, tetap saya mau apa sih yang membedakan negara Indonesia sama Korea itu? Di Korea itu anak-anak dari mulai TK itu udah belajar taekwondo. Tujuannya apa? Pertama ngebangun motorik tubuh anak. Kedua membangun disiplin. Ketiga membangun mental. Jadi memang secara mentalitasnya juga beda. Anak-anak di sana memang dari kecil sudah dididik sedemikian rupa dengan program latihan taekwondo. Ya karena saya tahunya taekwondo, makanya saya ngelatih taekwondo. Mungkin kalau ada orang yang di daerah saya yang tahunya silat, ya ayo saya sambut juga kalau mau gabung di Bumi Sport untuk mengembangkan potensi anak-anak yang ada. Seperti saya bilang tadi, tujuan utamanya tuh ya membangun. Karena bagaimanapun juga yang pertama harus dibangun itu tubuh, ya. Yang kedua mental. Itu pun yang membangun tubuh pasti ngebangun mental. Kalau dibilang jiwa raga ya itu namanya membangun jiwa pasti membangun raga. Kalau membangun raga pasti membangun jiwa. Jadi saya pengen gimana sih minimal orang-orang di sekitar saya yang dekat, anak-anaknya tumbuh dengan tangguh dan mental yang tangguh, baik secara fisik dan mental. Tapi tidak brutal, karena memang prinsip dari taekwondo itu yang pertama kesopanan, yang kedua semangat pantang tidak menyerah. Ya, jadi budaya ketimuran, karena sama Korea dan Indonesia itu sama-sama orang timur ya. Makanya kalau orang Korea tuh kebanyakan ngebau ya, atau apa? Budaya sebenarnya sama. Yang pertama kita usung itu pertama kesopanan. Karena nggak mungkin orang sopan pas jadi brutal, nggak mungkin. Orang sopan nggak mungkin banyak musuh, benar nggak? Jadi yang pertama prinsip dari taekwondo itu kesopanan atau courtesy, itu sama seluruh dunia prinsipnya seperti itu. Terus prinsipnya untuk pengembangan mental, orang biasanya kalau udah tersalurkan, makanya di taekwondo juga disebutnya sebagai stress relief ya. Kalau untuk yang udah dewasa ya, lebih ke arah stress relief lah. Karena emosi yang bertumpuk, stres itu salah satu penyalurannya dengan olahraga, dengan berteriak. Kalau di taekwondo kan nendang sambil teriak. Biasanya itu ngebantu. Kalau untuk anak-anak biasanya emosinya kurang stabil ya. Nah, bagaimana cara menstabilkan emosi? Yang pertama juga harus ada tantangan. Pertama dari segi fisik. Kalau dia push up cuma bisa 20 kali, ya kasih tantangan 25 kali. Dari tantangan tersebut nanti anak-anak bakal belajar dengan sendirinya, oh ternyata seperti ini. Untuk menaklukkan diri sendiri harus butuh usaha lebih. Kalau mentalnya udah terbangun dengan sendirinya, dia bakal tangguh menghadapi stresnya. Terus kalau untuk masalah pemulihan ya,
Orang-orang taekwondo tuh anak-anak yang kecil sudah latihan tuh kan mulai belajar sparring, meskipun memang pakai alat. Satu hal yang mereka tahu, ketika ditendang pasti sakit. Nah, kalau dia tahu ketika ditendang pasti sakit, dia pasti mikir nendang orang juga pasti sakit. Nah, rata-rata pembuli itu nggak tahu rasa sakit, ya. Jadi mereka tuh tidak tidak menghargai atau tidak tahu kalau orang disakiti rasanya seperti apa. Bagaimanapun juga, untuk mengetahui akibat dan dari tindakannya tersebut, salah satu metode pelatihan di taekwondo kan sparring ya, meskipun pakai alat. Biasanya anak-anak yang emosinya kurang stabil, gampang marah dan sebagainya, ketika mereka sudah melalui sparring tersebut, mereka tersalurkan gitu. Jadi agresivitasnya menurun. Ketika pun agresif, itu hanya di tempat-tempat tertentu. Contoh, di tempat arena untuk tanding, di tempat latihan, ataupun untuk kondisi situasional bela diri baru keluar. Dan untuk anak yang lain mungkin ada yang disebut penakut. Sebenarnya tidak ada kata penakut. Kalau disebut penakut ya semua orang juga penakut, karena semua orang juga takut. Yang namanya takut itu ada di setiap orang. Kecuali orang gila nggak ada rasa takut. Anak harus punya rasa takut, kita juga harus punya rasa takut. Karena itu kan controlling ya, menjaga kita dari kondisi ekstrim atau berbahaya. Menjadi masalahnya, ada beberapa orang yang tidak tahu mengatasi rasa takut. Nah, di bela diri ini mungkin salah satunya di taekwondo diajarkan bagaimana to overcome the fear. Bagaimana cara mengatasi rasa takut. Contoh, ketika anak sparring itu pasti takut, siapapun kalau sparring pasti takut. Tapi ketika dia menghadapi situasi ekstrim tapi terkontrol, disitulah pengembangan pribadinya ada. To overcome the fear itu seperti apa gitu kan. Makanya di taekwondo itu alhamdulillah sistem pelatihannya tuh terstruktur. Ada lab khusus yang memang bikin kurikulum latihan. Satu kurikulum dari Koreanya langsung sama ke Indonesia juga. Tujuannya itu pertama ya, yang saya bilang tadi, penguatan mental kan. How to overcome fear, menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga dengan situasi yang terkontrol. Jadi mudah-mudahan diharapkan itu setiap orang ketika dia belajar taekwondo, kemanusiaannya timbul. Yang pertama, dia bisa mengatasi rasa takutnya, dia bisa mengontrol atau mengalahkan dirinya, dia tidak gampang tersulut emosi gitu kan. Itu semua pasti diajarkan di semua ilmu bela diri. Tapi karena memang saya praktisi di taekwondo, ya saya sendiri juga merasakan ya, manfaatnya seperti itu gitu. Jadi anggapan kalau anak belajar bela diri itu jadi brutal, ya salah juga. Yang salah itu mungkin metode pelatihan atau belajarnya tidak tuntas gitu kan. Karena yang saya tahu, para atlet master taekwondo yang saya kenal itu semuanya pada sopan. Orang yang sudah juara pun tetap sopan. Orang yang sudah master dan dia tinggi malah lebih sopan dari orang-orang biasa. Jadi saya balik lagi ke visi yang tadi, ya tetap sih keinginan saya apa, yang pertama membangun orang-orang di sekitar saya, generasi mudanya tuh lebih tangguh secara fisik dan mental, dengan karakter dan akhlak yang ketimuran, yang penuh dengan kesopanan lah ya. Karena bagaimanapun juga orang Korea, orang Indonesia sebenarnya tuh intinya sopan-sopan. Saya mulai ikut kejuaraan itu dulu, Bumi Sport tuh terkendala corona ya. Tapi ya dulu memang ada program yang pelatihan atau pertandingan online. Jadi dulu alhamdulillah pernah jadi juara Krakatau Steel, itu juara 1 untuk tingkat Pomse kadet ya. Terus kita juga pernah ikut kejuaraan Kapolri Cup 3, itu juga ada anak-anak yang dapat medali emas di situ. Untuk kelas nasionalnya. Kalau untuk kelas internasionalnya, kita pernah dapat juara 2 di Bandung Open Internasional. Kalau untuk yang terbaru itu kan U2SN ya, juara umum. Tapi kita juga aktif mengikuti Wali Kota Cup Kota Bandung. Kemarin juga kita dapat juara 1 dan juara 2 lah untuk Pomse.
Nah untuk Kyurugi sendiri sama di Wali Kota Cup juga kita dapat juara 1 medali emas ya. Kalau mau berlatih taekwondo Bumi Sport sebenarnya gampang. Lihat aja di YouTube-nya, ada YouTube-nya Bumi Sport Indonesia. Jadi tapi kalau misalkan pengen berlatih bareng sama kita, bisa lihat di Instagramnya juga ada Bumi Sport Taekwondo. Nah kalau mau datang langsung bisa datang ke Balai Sawala ya. Di Google Map juga ada lah Bumi Sport, dicari juga nanti keluar. Sekarang tuh jalan setiap hari Rabu, Jumat jam 4 sore. Tapi kalau kedepannya kalau memang banyak kapasitasnya tetap harus ditambah. Rencananya mau ada penambahan hari Minggu. Tapi untuk sekarang kita jalan hari Rabu dan Jumat jam 4 sore. Yang pertama tetap saya bilang ya, kalau yang namanya manusia terasa takut tuh pasti ada dan harus ada. Itu bagian dari kemanusiaan ya. Terus yang kedua, apapun bela diri yang Anda jalankan, ya tetap lawannya tuh pasti diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Jadi kalau mau jadi yang terkuat seluruh dunia nggak mungkin bisa. Di atas langit masih ada langit. Jadi mending kita coba mengalahkan diri sendiri, itu yang penting. Terus yang terakhir, bagaimanapun ini sebuah proses ya, nggak bakalan berhenti selama kita hidup. Ya tetaplah berlatih. Mau berlatih apapun itu terserah, mau itu bela diri, mau olahraga dan sebagainya. Jadi prinsipnya ini, yang namanya mati pasti datang lah kepada siapapun ya. Yang penting itu kualitas hidup. Ketika Anda menjalani hidup dengan kondisi badan yang sehat, mental yang bagus, dan Anda hidup bahagia, nah itu yang penting. Jadi kualitas hidup. Jadi jalani hidup Anda dengan bahagia, dengan sehat, dengan tetap berlatih apapun itu. Oke, untuk para viewer berbagi peran, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan itu bisa jadi manfaat buat Anda sekalian. Terima kasih untuk berbagi peran sudah mengundang saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.